Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mau jadi app ya. Ini selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Pastinya teman-teman di sini semua ngedengerinnya nggak cuma siang-siang aja gitu, mungkin malam juga ya. Jadi saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Dan ketemu lagi nih, jangan bosan-bosan ya, ketemu lagi sama Empi tentunya di podcast Mau Jadi App, we help you to become professional. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa lagi nih, gak kalah luar biasa dengan yang narasumber-narasumber sebelumnya. Nah, beliau ini merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di Bandung. Pasti penasaran, langsung aja yuk. Say hi nih, siapa nih? Ada siapa nih di sini nih? Aduh ya, halo. Ya, Namanya siapa kalau boleh tahu nih? Nama aku Wening Sarian Zaila, biasa dipanggil Wening. Wening. Kalau menurut aku ya, nama Wening tuh jarang banget. Iya. Kalau boleh tahu nggak arti nama sendiri? Iya, tahu. Nah, Tahu dong. ya kalau boleh tahu, boleh dijabarkan Wening Sari. Zaila. Nah, apa itu Iya, artinya? Jadi Wening Sarian Zaila itu pemberian dari kakek. Oh, dari almarhum kakek, iya. Jadi itu tuh artinya bening, wening, bening, bersih lah ibaratnya Oh, gitu. bersih. Iya, jadi sebenarnya Wening Sarian Zaila sarinya dari nenek, dari nama nenek, Anzailanya ya pemanis sih. Oh, pemanis aja. Iya, Sebenarnya gitu. mungkin wening ini tuh diambil mungkin dari kata bening kali ya. Iya, bening, bersih betul, ya. dari Jadi bening, bersih. kalau wening itu dari bahasa apa? Sunda. Oh, Iya. Sundanya. Aduh, Iya. aku baru tahu sih. Iya. Nama wening itu Sunda lemesnya gitu. Iya, bisa jadi sih dari kayak apa ya? Aku juga kurang tahu sebenarnya. Cuman dari kakek itu tuh kayak ya Sunda banget lah gitu. Ya, tapi kalau menurut aku luar biasa banget ini nama yang aku aja sekali baca ini namanya Wening, jarang loh ya Iya, kan. jarang Mungkin banget. orang tua sekarang tuh kan pengen banget punya nama-nama anaknya tuh yang kayak modern-modern, Betul. apalah namanya tuh kayak Angel gitu kan. Jarang banget mungkin apa ya, jarang banget ngambilnya kayak nama-nama dari mungkin bahasa Sunda, artian kayak gitu kan ya. Hebat banget Iya. buat almarhum kakeknya. Jadi punya nama artinya bersih ya. Mungkin bersih hati, bersih pikiran, Iya, tidak amin ada aja. hal-hal yang negatif ya. Iya, Mungkin betul. intinya itu ya. Nah, kalau boleh tahu Wening ini kesibukannya saat ini, saat pandemi ini, selain kuliah online kali ya, apa nih? Aku punya wedding di Wedding. rumah. Iya, aku punya wedding package. Jadi aku kesibukannya itu sih. Jadi aku apa ya? Itu punya mama. Mama ownernya sebagai foundernya kali ya. Iya, Mama, foundernya. papa. Iya, itu bisnis Keluarga. keluarga. Betul. Jadi aku ikut mulai terjun di WO itu dari SMA mungkin ya untuk seriusnya. Oh, untuk Jadi seriusnya. iya, jadi dari SMA tuh udah dididik sama mamahnya kalau kamu mau uang ya kerja dulu gitu. Oh, kerja Iya. dulu. Bener Iya, bagus betul. Jadi bagus gak dikasih didikannya. uang, gak dikasih uang jajan Oh, gitu, jadi dikasihnya honor sebutnya honor ya gitu. sebenarnya ya. Iya, betul. Jadi kesibukannya itu mungkin itu sama mungkin ada latihan-latihan. Aku masuk agensi gitu, agensi K-pop. Oh, K-pop. Iya. Karena kalau untuk visualnya Wening ya Aduh. udah cantik, udah K-pop banget lah. Iya gitu ya. kan ya, dari gayanya, dari stylenya, Nggak dari sengaja segala padahal. macam. Oh, sengaja padahal ya. Gak sengaja, Oh, mas sengaja Nggak kesini. sengaja tiba-tiba Tapi iya disebutnya kelihatan kayak gitu. sih, Oh, iya. kelihatan. Jadi salah satunya cuma kesibukannya ngurus wedding, berarti kalau weekend itu sibuk banget Iya, ya. bisa. Pokoknya weekend tuh kadang sibuk untuk wedding. Kalau nggak ada wedding, mungkin sibuk untuk bukan ini ya, agensi yang itu gitu. Nah, kalau ada beberapa aku yang menurut aku ini sangat menarik banget ya, personal profilnya gitu ya. Kalau Wening ini adalah seorang mahasiswa pekerja keras yang berambisi dalam meningkatkan skill untuk mencapai hasil yang maksimal dan berkualitas. Mungkin kalau di sini ya, untuk aku tidak menyamaratakan semua remaja, anak-anak sekolah tidak memiliki jiwa yang seperti Wening gitu. Dari mana nih Wening tahu nih kalau aku ini pekerja keras, sangat berambisi dalam mencapai suatu tuh, dari mulai kapan gitu? Oke, jadi sebenarnya aku cerita dikit aja kali. Jadi aku tuh SMA tuh berambisinya banget, bener-bener kayak aku di kelas harus juara 1, juara kayak gitu loh. Jadi Oh, bener-bener iya. berambisinya sampai separah itu, nggak separah juga sih sebenarnya ya. Tapi makin lama itu capek kan kita, capek juga gitu. Itu bukan
passion kita di situ gitu. Dan akhirnya akhir SMA itu aku mulai nyari tahu tentang diri aku sendiri. Kebetulan aku suka psikolog, aku juga suka, sebenarnya bukan psikolog ya, lebih ke ilmu-ilmunya gitu, ilmu kayak MBTI semacam itu. Jadi aku pengen tahu karakter aku kayak gimana. Jadi aku benar-benar pernah waktu mau masuk kuliah itu aku daftar sana daftar sini tuh bingung gitu ya, kayak gak keterima, tapi orang lain punya ekspektasi yang tinggi untuk aku gitu. Jadi itu kan beban ya untuk aku. Jadi aku coba cari gali lagi diri aku tuh kayak gimana sih sebenarnya, aku sukanya di mana, aku punya potensi apa, terus ya aku tuh karakternya kayak gimana sih. Dan akhirnya setelah itu nggak sebentar gitu, itu memerlukan waktu yang cukup lama. Aku cari-cari kayak sebenarnya cukup kayak IQ gitu ya, kita iseng aja kayak isi-isi kuesioner, tes gitu loh yang suka ada bertebaran di internet. Lama-lama aku suka buku juga, aku suka ngoleksi buku, koleksinya doang tapi koleksi bacanya mah ya jarang-jarang lah ya sebagaimana itu aku suka itu. Akhirnya aku beli buku yang kayak psikolog, filosofi gitu, dan itu rame sih untuk aku karena aku jadi tahu diri aku, oh aku ternyata kayak gini. Akhirnya aku punya tujuan sih sebenarnya itu ya. Aku tuh dulu nggak punya tujuan sama sekali, dan alhamdulillahnya sekarang agak terbuka gitu kan dengan mencari karakter itu di buku-buku tersebut. Jadinya ya paham lah gitu tentang diri aku sendiri. Iya. Gitu. Nah tadi itu ada salah satu bingung dengan karakternya mau jadi apa. Ini pas banget buat teman-teman harus download nih aplikasi Mau Jadi App. Banget. Bener kan ya? Harus banget. Soalnya bener aku juga dulu kayak gitu, kayak nyari-nyari. Belum ada kan? Iya, belum ketemu. Ini salah satunya mungkin di Indonesia pertama kali. Jadi buat teman-teman yang bingung kalau misalkan cari maksudnya mau minatnya kemana nih, pengen jadi apa, jurusan kuliahnya kemana, langsung download aja Mau Jadi App ya. Mantap banget karena di situ selain ada podcast juga kita menyediakan webinar gitu betul. Ya. Nah, Wening kalau boleh tahu nih ya, ini kan ada apa sih skill dari bahasanya ya. Ini luar biasa banget kalau menurut aku. Wening itu bisa 5 bahasa. Terbilang kalau menurut aku itu tuh untuk menguasainya agak susah ya. Wening itu Indonesia mungkin bisa ya. Semua orang mungkin yang denger ini pasti Indonesia udah lancar. Sunda, bahasa Inggris kan bahasa internasional. Korea sama Jepang. Nah, kalau boleh tahu kalau misalkan belajar bahasa Korea itu otodidak atau memang ada private-nya gitu misalkan? Iya. Jadi untuk bahasa ya, di situ bahasa itu kan aku cantuminnya sebenarnya Jepang dulu ya, baru Korea. Jepang dulu ya, benar-benar. Jadi Jepang tuh aku dari SMA udah ikut lintas minat Jepang. Lintas minat benar. Dan aku suka di situ. Akhirnya aku ikutan di luar kelas itu, aku ikutan TOEFL Jepang namanya JLPT. N5 N4 itu pokoknya. Jadi aku ikut N5 iseng sih sebenarnya, dan ada dorongan dari guru juga waktu itu. Akhirnya alhamdulillah lulus di N5 itu. Dan kata gurunya, lebar nih, sayang nih kalau nggak dilanjutin. Akhirnya aku coba lanjutin, aku coba belajar lagi ke N4. Dan alhamdulillah aku juga N4 itu sampai kemarin awal kuliah. Jadi memang kalau bahasa tuh sering-sering di itu ya, harus praktek. Betul, harus sering diasah. Dan kebetulan memang di kuliah juga disibukkan dengan menari kan. Jadi kayak lama-kelamaan Jepang itu makin basic lah ada basic gitu. Cuman dasar-dasarnya pasti tidak terlalu, sekarang tidak terasah lebih lagi mungkin. Jadi kalau untuk basic ya perkenalan, perkenalan itu kayak bisa, gitu ya. Terus kayak bahasa sehari-hari mungkin masih bisa gitu kayak gitu. Tapi untuk Korea sendiri itu jujur otodidak. Jujur aku nggak ikut les apa-apa. Terus aku juga kan K-pop kebetulan gitu. Jadi sebenarnya Korean drama juga nggak terlalu gitu. Mama sih yang sering nonton drakor itu mama. Tapi aku gimana ya, mungkin dari percakapan di sananya, dan aku alhamdulillahnya sudah menguasai Hangul gitu. Mungkin Hangul tuh apa? Hangul tuh aksara Korea. Oh, aksara Koreanya. Ya, jadi itu kosakata aksara Korea. Jadi kalau di Jepang kan kanji, katakana, hiragana. Nah, kalau di Korea kan itu. Mungkin makanya aku kecantumkan di situ karena alhamdulillahnya aku bisa gitu untuk nulis. Aku sering banget nulis diary tuh pakai Hangul gitu ya, untuk mengasah kan. Lumayan kan ya. Dan itu pun kayak orang tuh gak ada yang tahu gitu buku diary kita itu apa isinya gitu kan. Jadi cuma kita doang yang tahu gitu. Bener, itu salah satu kalau misalkan gak mau rahasia kita terbuka kan ya apa. Banget. Jadi orang-orang baca. Iya, apaan sih gitu, cuma kayak lirik kali gitu ya. Iya. Itu buku diary. Padahal gitu itu buku kan. diary. Ini hebat banget, jadi buat teman-teman yang kalau misalnya ingin bercerita gitu ya. Tapi jarang banget loh untuk zaman-zaman sekarang kalau misalkan
punya keluh kesah atau gimana ditulisin di diary itu jarang banget ya. Aku tuh bukan apa ya, mungkin kalau anak seni sih kan aku di seni ya, anak tari tuh bilang aku tuh bukan monoton ya, lebih ke apa ya, monoton. Iya, soalnya kalau di tari tuh praktisi kan. Ya, Nah sedangkan aku itu lebih ke teorinya, dan aku lebih suka buku, aku suka menulis ya, suka yang kayak gitu-gitu, dan aku emang banyak apa ya, koleksi mungkin ya bisa disebut banyak. Aku dulu suka komik Conan, itu aku dari 1 sampai 80 dibeli soalnya. Pokoknya segala-galanya yang berbau buku gitu aku seneng doang, tapi kadang bacanya juga males gitu ya, gimana mood aja. Gimana mood sih sebenarnya. Tapi emang diary tuh aku sampai sekarang masih. Jadi iya, aku punya satu buku, itu buku tiap harinya kita dikasih pertanyaan. Iya, itu lucu banget. Itu dari psikolog dokter psikolog gitu yang membuatnya. Toshino apa gitu, aku lupa. Orang Jepang juga. Orang Korea. aku kurang tahu sih itu orang mana. Tapi dari namanya sih udah kelihatan bukan dari orang Indonesia ya. Iya, dan itu tuh jadi bukunya itu setiap harinya ada pertanyaan. Itu di buku harus punya 3 tahun jangka waktunya. Jadi setiap tahunnya tuh beda-beda gitu. Jadi jadi dalam waktu 3 tahun itu kita ngisi aja terus setiap harinya gitu. Tapi itu salah satu apa ya, untuk melatih kita kan ya. Iya, betul banget. Karena kalau misalkan nggak diasah terus kan, karena bisa lupa atau kayak gimana betul, ya. Iya, kayak gitu. Terus juga ini ada skillnya dari manage event ya, leadership. Ini nih, komunikasinya udah terlihat banget. Gimana cara, kalau menurut aku ya, orang buat ngomong gitu, public speaking tuh agak susah ya mungkin ya. Gimana sih, kasih dong tips and trick buat teman-teman kalau misalkan dia hobinya berbicara tapi tidak ada keberanian buat tampil di publik gitu. Nah, boleh kasih tahu? Oke, gimana ya tips and trick? Mungkin aku masih terlalu awam untuk disebut sebagai komunikator atau gimana gitu ya. Tapi pengalaman aku gitu kan, kayak Teteh juga tadi menyebutkan, aduh deg-degan ya, gimana nih mau tampil tuh deg-degan. Sebenarnya itu hal yang wajar, deg-degan, terus grogi sampai ada yang gemeter kan, sampai bener. Gitu. Tapi ya itu emang wajar. Jadi menurut aku apa ya, asal kita berani untuk berbicara 1 kata 2 kata aja, itu udah cukup banget sebenarnya untuk memotivasi diri lebih berani lagi untuk berbicara. Dan yang paling penting adalah menguasai materi. Atau mungkin salah satunya berinteraksi dengan yang lain ya. Iya, bisa karena itu, kan mungkin kalau misalkan orang-orang introvert ya, kalau setahu aku mungkin mereka kurang ya, bukan mengatakan semua orang introvert tuh kurang ya untuk skill komunikasinya. Mungkin tadi tipsnya adalah menguasai materi ya, banyak-banyak berlatih, atau enggak berlatih lah, setidaknya tidak usah berinteraksi dengan orang lain. Mungkin dengan kayak kita berkaca diri gitu ya, ngomong-ngomong apa aja yang kita bisa ya. Iya, keren gitu. banget. Terus tadi ada skill menulisnya juga. Skill menulis itu salah satunya dari diary. Iya, sebenarnya kalau nulis, aku dulu suka nulis novel. Ya tapi ala-ala anak SMA gitu loh. Aku juga pernah nulis tapi aku tuh bukan kayak ada buku khusus kayak gimana. Cuma kayak, tau gak sih buku-buku sekolah biasa, udah lembaran gitu kan, terus kayak berimajinasi banyak banget. Tapi lebih umumnya tentang apa coba? Percintaan. Sama, aku juga tentang percintaan itu kayak ya anak remaja kali ya. Jadi imajinasinya pengennya gimana gitu. Aku masih inget ada namanya Trio Wake Wake gitu kan. Aku udah lupa bukunya di mana sekarang. Terus kayak dulu juga ada kepingin cita-cita jadi penulis ya, karena aku nyobain ngasah gitu nulis meskipun aku nggak tahu itu cerita aku menarik atau enggak. Yang penting coba dulu aja kan, kita cari minat dulu. Terus skill membaca ya, skill membacanya pastilah luar biasa. Terus video editor, bisa ngedit juga? Bisa. Biasanya aplikasi apa? Aku kalau nggak di Final Cut itu untuk di MacBook ya, MacBook itu Final Cut. Tapi kalau untuk di HP juga aku sering gitu sebenarnya. Awalnya tuh dari HP malah. TikTok ya nggak sih? Enggak, aku nggak ikut. Kamu nggak main TikTok? Aku nggak main. Aku kira karena aku lihat dari style kamu ya, mungkin kamu itu anaknya TikTok banget, tahu nggak sih? Aku karena mungkin download aplikasi enggak, aku punya akun enggak. Pokoknya TikTok tuh enggak sih. Tapi identik nggak sih K-pop tuh? Karena teman-teman aku ya yang K-pop banget tuh ya itu TikTok banget lah gitu kan. Sebenarnya aku tidak tidak menjudge TikTok kan, ada yang aku nggak main TikTok, aku nggak suka. Dulu sih itu TikTok tuh benar. Kayak gitu. Nah kalau sekarang kenapa? Si Bowo tahu kan? Terus kata Bowo teh, gue udah kering lu baru kecebur gitu kan ya. Nah kalau aku sendiri sih
itu kan ya hak mereka lah ya Iya, untuk hak, ya TikTok ya silakan gitu kadang kan hiburan kali ya iya buat mereka banyak kan ya. teman-teman yang TikTok cuman aku enggak gitu aja sih Iya. sebenarnya aku nggak ikutan nggak Instagram main main-main. Instagram main Tapi Twitter main bukan terbatas ya, dibatasi gitu kan. tergantung mood juga sih Oh, tergantung mood aja iya ya. Tapi tergantung kadang mood aja tapi kadang salah satunya sosial media itu apa sih bikin kalau jujur toxic toxic banget. Sampai ada beberapa teman-temanku juga dia kayak stop Instagram iya, berapa ada bulan yang yang tapi kayak itu bagus sih buat healing iya untuk benar benar healing benar. banget. Mereka aja aku udah tanya kan apa sih yang kamu rasain udah puasa gitu kan ibaratnya puasa dari Instagram itu. enak pi jadi ngerasa Iya, apa ya keseringannya membandingkan diri iya. sendiri dengan orang lain kan ya Betul. cina kurang bersyukur tapi setelah udah istirahat ada yang sampai 3 bulan 4 bulan setahun mungkin ada Wow. teman-temanku dia keren banget Iya, kan ya sumpah itu keren banget. terus kalau menurut aku kan Instagram tuh salah satu apa ya media sosial yang bisa apa ya informasi tuh kan kuat Iya, banget di kan ya situ mungkin gitu aku juga kadang padahal. pengen nanya sih informasi kamu dapat dari Iya. mana kan kebanyakan kan cepet banget tuh kalau Iya, misalkan iya, informasi-informasi apa di sosial media ya. Nah jadi teman-teman tadi kita udah ngebahas banyak ya banyak banget. TikTok ya segala Kemana-mana macam nih. karena luar biasa sekali untuk skill dan bahasanya. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Luar biasa. Kami Terus banget ini tuh. untuk prestasinya, ya duh, aku tuh kayak jujur aja merasa ada perasaan iri, perasaan menyesal, ada perasaan malu ya gitu ya. Gitu. Ini Wening ini adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa PPA tahun 2018 dan 2019. Kalau boleh tahu itu beasiswa PPA itu beasiswa kayak gimana sih? Beasiswa dari pemerintah. Dari Iya, pemerintah. jadi itu untuk biasanya untuk negeri ya, setahu aku sih. Gitu sih. Sebenarnya itu untuk daftarnya sebenarnya itu tuh termasuk beasiswa yang umum. Oh, Jadi umum. iya bukan umum ya, mudah untuk dicari gitu. Untuk diketahui infonya tuh mudah gitu. Oh mudah. Yang sulit itu niatnya. Soalnya pengumpulan berkasnya Oh jadi lumayan iya, ya. lumayan. Jadi kalau misalnya nanya tips apa gitu gimana Iya, caranya iya, niat. dia tahu aku mau nanya tips. Yang pertama tuh Iya, niat. Sumpah itu langsung. niat harus banget. Soalnya walaupun kita prestasinya segudang, terus kita kayak banyak banget Bener. IPK-nya tinggi segala macam, Iya, tapi bener. kitanya nggak niat, itu sama aja Terus bohong. rajin. Iya, itu Orang pintar sama rajin tuh lebih dihargai Beda. yang rajin. rajin. Kalau pintar nggak rajin Udah percuma percuma, iya bener iya. kalau rajin tuh dia masih mau belajar Iya, masih betul mau banget. ngulik ya bener Betul banget. Nah, aku juga mau ngasih tahu juga, bukan ngasih tahu ya. Aduh, Oh, iya. sosokan banget. Gak apa-apa memberikan informasi Iya, kali memberikan kan informasi mungkin ya. Aku di sini jujur setelah aku bukan healing ya, mencari mungkin ya, mencari jati diri. iya Aku tahu kalau aku tuh bukan orang pintar gitu. Bukan orang pintar, bukan. Jadi aku tuh harus baca 5 kali dulu, 5 kali sampai 10 kali dulu baru ngerti gitu ya. Tapi kenapa sih gitu harus kita harus survive gitu untuk menyaingi yang lain. Itu karena kita harus rajin gitu. iya rajin Iya, karena karena intinya orang pintar tuh bakal kalah sama yang orang rajin. Dan bener kecerdasan juga gitu. Kayak gimana cara kita untuk menyelesaikan masalah, pemecahan masalah dalam situasi kondisi yang sebagaimanapun apa aja gitu. keren ini Gitu. ilmu manajemennya ya Aduh. sangat Gitu, luar aduh, aku biasa jadi ya malu. Iya. berarti jadi intinya tuh kalau misalkan iya harusnya ya mungkin untuk aku tidak berniat untuk mengajari untuk orang tua di Iya, Indonesia ya iya, kan enggak sih karena sebenarnya. kebanyakan yang pintar tuh lebih dihargai dibanding anak-anaknya yang Iya, rajin iya. tuh lihat tuh dia tuh Iya, anaknya sering banget pinter gitu digituin. kan nah, padahal rajin itu kalau menurut aku ya salah satunya itu ya yang paling utama itu Iya, betul. menjadi salah satu apa ya pelajaran buat aku nanti ketika aku menjadi orang tua tidak hanya dilihat dari apa tuh pinter Nah, kalau dia ada itu. kemauan rajin ya dorong Iya, hal-hal yang betul. positif ya. Betul. Nah selanjutnya ini ada penulis artikel terbaik ISPI Bandung 2009 enggak sebelumnya itu aku pengen tahu penerima beasiswa ini tuh Iya. setahun jangka waktunya setahun Iya, 1 tahun. uang kuliah kan berbentuknya Iya, uang. SPP Bukan uang secara tunai ditransfer gitu. oh ditransfer Iya, langsung. Jadi kita boleh buka nggak sih sebutin bank gitu. nominal Aduh, gimana ya? kurang ini Iya, kayaknya kayaknya sekitar lah. sekitar Iya, lah ya lumayan lah pokoknya untuk lumayan lah ya ya lumayan untuk keperluan kuliah itu alhamdulillah jadi punya sendiri gitu, punya uang sendiri untuk memenuhi itu gitu. memenuhi itu Alhamdulillah. luar biasa tuh lumayan tuh yang penting niat rajin Iya, ya. niat rajin. Mau bener gitu, sih, pokoknya iya, intinya mau aja lah ya. dulu aja, gitu. Terus selanjutnya ini adalah penulis artikel terbaik ISBI Bandung 2019. Artikel apa yang kamu tulis sampai kamu bisa Oke. menjadi dinobatkan sebagai terbaik
Aduh, ISBI sebenarnya ini Bandung? terlalu berat ya kalau misalnya disebut wah terbaik atau gimana gitu. Tapi di situ memang sertifikatnya dicantumkan terbaik gitu ya. Iya, Jadi pastilah bingung gitu ya. Iya. karena menang kan terbaik kan. Oke, jadi itu tuh ceritanya ya, cerita Mhm, kali. Ada mata kuliah, salah satu mata kuliah yang dilombakan. Jadi mhm, tulisan kita tuh karya kita dilombakan gitu. mhm. Dan itu tuh alhamdulillahnya aku masuk ke tiga besar dari setiap kelas. Jadi kita ada tiga kelas dan tiga kelas itu tuh dicari yang terbaik gitu. Dan Mhm. alhamdulillah aku dapet dan si karya itu tuh dimasukkan lagi ke dalam si artikel yang lomba Iya. itu tuh. Dan alhamdulillahnya aku juga dapat, tapi nggak cuma aku doang, jadi ada tiga orang Oh, gitu. 3 orang. Itu, Jadi juaranya kayak juara satu 2 3 enggak sih, gitu oh atau terbaik, memang oh ya terbaik pokoknya aja? kita disuruh ke depan Mhm. terus dikasih ya sesuatu lah ya lumayan gitu, terus dikasih itu, terus dikasih sertifikat juga gitu sih. Selanjutnya ini ada prestasinya yaitu mahasiswa berprestasi di ISBI Bandung tahun 2019. Ini mungkin 2019 ini adalah masa kejayaan Aduh, kamu ya. alhamdulillahnya Ya gitu karena ya. mungkin setiap orang ada masa-masanya kan, Iya, masa-masa iya jayanya. betul. Tapi semoga masa-masa jaya kamu terus Amin, sampai sampai amin, kamu amin. nanti gitu besar ya, besar tuh Amin. besar. Kalau boleh tahu Iya. ini mahasiswa berprestasi di bidang apa? Oke, jadi itu tuh KTI, karya tulis ilmiah. Oh ya, sama nggak sih? Oh artikel Iya. beda ya? Iya beda. Oh Kalau beda. artikel itu kita ya artikel gitu, sebuah Iya. artikel. Kalau ini tuh karya tulis ilmiah, lebih ke kayak gitu sih. Jadi di situ sebenarnya sama, kita ngajuin itu ada Hmm. kayak event gitu kan. Jadi kita ngajuin, oh kita coba ngajuin, taunya lolos tuh Iya. seleksi. Pas lihat jadi sebenarnya itu tuh KTI ya judulnya, bukan mahasiswa berprestasi ya. Hmm. Iseng aja gitu Iya. ikutan. Pas nyampe kok mahasiswa berprestasi gitu, jadi Ya nggak apa-apa. pemilihan Oh mahasiswa iya? berprestasi, loh kok gini ya aku Terus aku pas. tuh Iya. merasa, aku emang aku Nah berprestasi? betul, jadi aku agak kaget ya, tapi Heeh. ya udah pas aku ikutin tuh si seminarnya, terus Mhm. gimana, terus ada deadline-nya juga gitu, sebenarnya banyak banget yang ikutan, tapi karena niatnya itu mungkin ya, jadi Iya. teman-teman aku tuh bagus-bagus yang lain, tapi kurang mungkin niatnya, jadi dia, Iya. "Ah udah aku nggak jadi," katanya. "Kenapa?" "Soalnya deadline-nya jam segini," sedangkan kita waktu itu lagi sibuk untuk suatu event gitu. Akhirnya tapi aku masih bisa gitu, untungnya di sela-sela event itu aku langsung ngirim ke emailnya. Dan setelah diseleksi, akhirnya alhamdulillahnya dapat, terus wawancara seperti itu, terus ditanya ini KTI kita itu kayak gimana gitu. Dan ya alhamdulillahnya taunya juara gitu. Jadi wow, kayak gak nyangka sebenarnya, Mhm. tapi berat juga kayak wah ini berarti bawa nama kampus Iya, nih gitu bener kan. bener, Bang. Tapi gimana ya, itu menjadi sebuah pengalaman aja sih, dan aku juga sampai sekarang jadi lebih improve skill lagi gitu Iya, loh. bener Jadi bener bener. walaupun ini kan teori ya, sedangkan di ISBI itu praktisi. Jadi banyak banget teman-teman aku yang lebih lebih dari aku, kayak Mhm. praktisinya itu banyak banget, kayak dia tuh udah kemana-kemana, ada yang bahkan ke luar negeri juga banyak Iya, gitu banyak kan banyak. teman-teman aku. Tapi di sisi lain ya udah gini aja lah sekarang mah gitu ya. Iya. Kita punya masing-masing Iya, jalannya masing-masing gitu, jalan gitu. masing-masing ini, dan memang kata mahasiswa berprestasi itu sebenarnya berat banget Iya, gitu untuk berat aku berat sendiri sih gitu. ya. Dan apalagi di situ kan dengan teman-teman aku yang ya kemarin, yang mungkin kemarin ya, ya Mhm. Dewi sama Reina itu Mhm. kan, dan aku tuh alhamdulillahnya posisi satu waktu Posisi itu. 1 Iya, waktu itu. dan itu kayak hah gitu, apa bener gitu kan. Terus akhirnya bukannya kaget sih, bener ya kaget banget, tapi karena kagetnya itu aku jadi makin punya tanggung jawab, dan oh oke deh aku berarti harus bisa nunjukin nih kalau aku tuh mahasiswa berprestasi kayak Masih gitu. meyakinkan diri bahwa, "Aku ini berprestasi loh," gitu kan ya. Masih sampai Tapi sekarang mungkin gitu. diri sendiri tuh mungkin kurang percaya diri nggak sih itu tuh Bisa salah jadi itu, satunya ya? ya karena mungkin aku bukan dari tradisional, jadi aku tuh Mhm. dari non tradisi Mhm. basicnya, tarinya juga aku dari non tradisi, Mhm. bukan dari tradisi. Iya Jadi iya. aku ngelihat teman-teman aku yang dia punya tradisi, basic tradisi yang bagus itu, aku agak gimana gitu. Tapi ya itu balik lagi, kita punya masing-masing Iya, ininya gitu, bener bener. keunggulan seperti Tapi itu. salah satu aku tuh merasa apa ya, kamu ini hebat banget. Aduh, Ketika teman-teman kamu mundur eh, dari itu apa sih, salah satu pemilihan mahasiswa mahasiswa berprestasi itu, kamu ya di maju sela-sela aja, sibuk pede aja iya, gitu. pede aja. Itu salah satu kalau menurut aku kamu keren sih untuk Aduh, pemecahan masalahnya ya, apa-apa oke. dijalanin segala, yang penting mah mungkin ikhlas ya, Iya betul. ikhlas, mau niat Iya, bener, benar benar niat mau banget. ikhlas pasti ada Iya, jalannya aja betul ya. betul. Berarti semangatnya juga harus ya, Iya, itu bener itu kan ya. semangat sih. Lalu ini selanjutnya adalah juara tarik kontemporer Geliat Tari Jabar.
kontemporer Geliat Tari Jabar tuh Iya. kayak gimana? Jadi itu online. Jadi itu 2020 kan disebutannya. Oh, enggak ada. Iya, oh iya, sorry. Iya, iya makanya aku tanya. 2020. Jadi Oh, di ruang virtual 2020. iya. Ya Allah, aku Iya, kira iya. ini prestasi Beda gitu ya. iya, Oke. beda. Jadi itu tuh online. Kita kebetulan juga itu tuh mata kuliah sebenarnya, mata kuliah. Jadi Oh. mata kuliah itu dosen itu mewajibkan kita untuk ikut lomba gitu. Mm-mm. Syarat UAS lah gitu. Akhirnya kita coba masukin dan pas dimasukin kita nari dalam satu frame, kita nari gimana COVID gitu ya, gimana tentang pejuang kita. Oh, ada mungkin. maknanya. Ada temanya gitu. juga ya. Temanya itu kayak gitu dan itu Jabar kan judulnya. Jadi ya yang di Jabar aja gitu yang boleh ikutan. Dan Oh, yang boleh, alhamdulillahnya akunya kepilih gitu. Berarti kalau menurut aku ini dosen-dosen dari ISBI ini sangat kreatif ya Oh, ketika iya temen mungkin ini salah satu untuk apa ya, masuk CV mereka Iya, karena betul. untuk cari pengalaman kan memang Iya. agak susah ya. Iya, Berarti hebat betul. banget ini untuk dosen-dosen ISBI. Iya. Nah, itu dia teman-teman dari prestasi yang apa ya, yang sangat luar biasa dari Wening ini ya. Nah, terima kasih banyak buat Wening. Banyak banget kita ngobrol sampai aku juga ngerasa ini waktu tuh kayak Cepet banget iya, gitu cepet ya. banget. Terakhir deh, Oke. pesan-pesan buat para teman-teman Aduh, yang nonton gitu, pesan-pesan yang ya. memotivasi, yang menginspirasi gitu. Jangan nyerah, pokoknya itu sih, soalnya apa ya, dan semuanya itu berasal dari diri kita gitu. Kita harus tahu diri kita itu kayak gimana, dan lingkungan itu nomor sekian lah gitu. Soalnya gimana ya, enggak juga mungkin lingkungan ngaruh ya, Iya, kayak benar-benar. aku sekarang masuk ke seni gitu, mungkin kata orang-orang apa sih, padahal potensi kita di situ. Jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya potensi kita di situ, ya udah di situ aja. Ikuti kata hati. Iya. Kalau misalkan orang tua tidak mendukung, coba Iya, jelaskan ya. coba ini tuh potensi kita loh, Iya. atau enggak kalau memang susah juga tunjukkan dengan karya gitu. Misalnya kita Bener. ada apa nih, ikutan aja biar ada hasilnya gitu. Iya, gitu pengalaman aja juga sih. ya luar biasa. Makasih banyak buat Wening ya Allah. Seru banget Ini ya. seru banget kita ngobrol panjang-panjang sampai tag berapa ya. Gak tahu nih. Makasih banyak. Semoga ilmu yang diberikan dan pengalaman yang diberikan yang tadi yang Amin. udah diceritakan memotivasi dan menginspirasi Amin. teman-teman semua. Yep. Dan untuk itu terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita hari ini, dan Empi pamit undur suara. Pening pamit. Dadah. Dadah.